Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID. Oke, di video kali ini tuh saya ingin memberikan gambaran atau referensi juga buat kalian tentang ketiga GPU atau VGA card yang sudah ada di depan saya kali ini. Sebetulnya untuk tiga jenis VGA card ini mungkin waktu lalu dulu lah ya, harganya itu sangat menarik, di bawah 1 juta bahkan mungkin 900 ribuan gitu ya. Tapi sekarang memang harganya di atas 1 jutaan atau 1 jutaan gitu ya. Ya kita harus menerima keadaan karena beberapa waktu lalu harga GPU sempat naik dan sekarang sempat agak turun walau belum turun normal semua ya. Tapi di sini mungkin ketiga GPU ini akan menjadi salah satu pilihan atau yang kalian lirik buat kelas entry level dan kere-hore yang pengen GPU murah tapi nggak pengen bekas, pengennya baru. Mungkin ketiga GPU ini bisa jadi pilihan. Dan kira-kira GPU apakah ini? Mari kita langsung bahas untuk ketiga GPU yang sudah ada di depan saya kali ini. Oke, di depan saya kali ini sudah ada 3 buah GPU atau VGA card dari brand Furrion. Nah, seperti kita ketahui, brand Furrion ini sudah cukup hadir lama di Indonesia. Ya nggak lama-lama banget sih, 2019 atau 2020 kalau nggak salah mulai rilis ya, mulai hadir di Indonesia. Dan banyak yang menyangka dari kita waktu itu Furrion ini adalah brand yang fake atau abal-abal. Ternyata GPU dari Furrion ini adalah GPU yang original. Jadi Furrion sudah membuktikan keasliannya selama 2-3 tahun ini berjalan, bahkan mengeluarkan seri dari yang low, middle, sampai high ya, sampai RTX 3090 pun ada ya, saya juga pernah review juga. Jadi nice lah buat Furrion, brand lokal yang mungkin bisa kita dukung dan harapannya tentunya harganya bisa bersaing, terjangkau, dan juga memberikan kualitas yang baik buat pasar Indonesia. Nah, untuk GPU yang hadir di depan saya kali ini, saya akan memberikan gambaran singkat aja ya, saya ingin mengetes juga. Dan kira-kira buat kalian juga yang cari GPU yang harganya 1 jutaan gitu kan, kira-kira ini cocok nggak buat kalian, kira-kira worth it nggak buat kalian, pengen GPU yang kere-hore tapi nggak pengen bekas, budgetnya minim, kita akan tes ya. Yang pertama di depan saya ini ada GeForce GT 740. Nah, GT 740 ini VRAM-nya 4 GB, tentunya 128 bit, dan harganya itu di kisaran 1,2 sampai 1,3 gitu ya, tergantung toko tentunya. Dan ada juga GeForce GT 1030 dari Furrion juga tentunya ya. Ini VRAM-nya 2 GB, ini 64 bit dan harganya juga sama, cukup terjangkau di 1,2 sampai 1,3 jutaan gitu. Dan satu lagi di sini ada dari AMD Radeon R7 350 di mana ini 128 bit buswidth-nya ya. Dan VRAM 4 GB GDDR5 ini harganya di 1,4 jutaan. Sebetulnya ada yang 2 GB-nya kalau nggak salah harganya di 1 juta atau 1,1. Jadi ketiga GPU ini atau VGA card ini memiliki range harga yang sama, yakni di kisaran 12, 13, 14. Jadi buat kalian yang punya budget sekitaran 12 sampai 14, kira-kira GPU mana nih yang cocok buat kalian? Di sini saya akan coba tes untuk kalian ya. Dan ketiga GPU ini semuanya non-pin power, sehingga tentunya nggak perlu ditanya lagi, ini GPU hemat listrik, jadi hemat daya gitu ya, tanpa pin power tambahan. Dan buat kalian juga yang mungkin unboxing GPU gitu kan, melihat di kelengkapannya di dalamnya kadang nggak ada CD driver, ada beberapa seri yang ada, itu nggak usah khawatir, itu bukan berarti kalian dapat VGA yang fake, karena driver itu harusnya di-download ya, karena driver itu selalu update, nggak lagi pakai CD driver seperti ini. Jadi menurut saya nggak terlalu terpakai juga CD driver ya, bahkan di brand-brand lain pun ya udah nggak ada ya CD driver. Sekalipun ada dan kalian mau pakai, kalian harus menyediakan CD ROM-nya. Jadi ya intinya nggak kepake, dan bukan berarti kalau nggak ada CD driver itu adalah brand VGA yang fake, nggak seperti itu ya. Jadi kalian harus cek, bukan seperti itu. Oke, kita akan langsung tes aja ya ketiga GPU ini, kira-kira performanya seperti apa sih di kebutuhan gaming, karena saya juga penasaran nih, kira-kira dengan budget yang kurang lebih sama, kalau kita pengen beli budget VGA card di 1 jutaan, itu kira-kira pilih yang mana. Jadi hanya kebetulan aja di studio ada 3 GPU ini, jadi kita langsung aja tes
untuk performance gaming. Seperti apa kira-kira? Kita lanjut tesnya, let's go. Nah, oke, itulah hasil tes game dari ketiga VGA card ini. Dan sebagai informasi, jadi hasil tes game yang saya lakukan tadi itu saya record ya. Jadi pastinya kalau nggak record itu akan bisa menambah FPS mungkin di sekitar 2-4 FPS tergantung gamenya. Dan tentunya dari hasil tes gamenya itu juga plus minus ya. Di salah satu game mungkin ada yang lebih tinggi untuk performance GT 1030, ada juga yang lainnya gitu ya. Jadi memang plus minus ya. Dan buat kalian juga yang misalkan mau coba editing gitu kan, itu juga untuk ketiga GPU ini udah cukup lancar. Namun pas saat saya rendering, di sini yang memenangkan paling cepat itu adalah GT 740 4GB. Dia hanya memakan waktu sekitaran 5-6 menit untuk estimasi waktu dari video 18 menit. Nice ya. Dan yang kedua yaitu adalah GT 1030 bisa merender video dengan durasi 18 menit itu di sekitaran 8 menitan. Dan yang ketiga yaitu R7 350 ini merender video 18 menit itu menjadi 9 menitan. Jadi kalau diurutin untuk editing mungkin saya pilih yang GT 740, baru GT 1030, baru R7 350. Tapi kalau misalkan untuk performa gaming, ini preferensi pribadi aja ya, saya mungkin pilih yang GT 1030. Tapi semua tentunya kembali lagi ke kalian masing-masing, karena kedua GPU ini memiliki plus minusnya masing-masing. Silahkan kalian pertimbangkan sendiri menurut kalian senang yang mana plus minus ya. Kalau masalah garansi
dari AGS garansinya udah cukup panjang 2 tahun, jadi udah terjamin ya, udah terjamin dari AGS gitu, Asia Global Sukses Indo. Ya saya haraplah dari AGS, dari Furion bisa terus memberikan produk-produk yang menarik, yang juga bisa kita nikmati buat kaum kerehore juga ya, bisa merasakan bermain game seperti game-game yang sudah saya tes tadi, bisa main di game kekinian. Dan buat game-game yang gak ada di tes tadi, ya seperti game Valorant atau game Genshin Impact, itu pastinya udah bisa dilibas ya, karena tadi saya ada beberapa game yang udah cukup berat pun bisa dijalankan. Oke, jadi mungkin itu saja video dari GTEK ID kali ini. Mungkin video ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan mudah-mudahan membantu kalian dan bermanfaat untuk kalian. Silahkan tekan tombol like-nya dan juga tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Bersama saya Angga dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTEK ID and see you.